Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sulaiman Ismayana. Saya berasal dari Teknik Elektro dengan NIM 21090706051. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu AI. Untuk pertama, sebelum kita masuk ke apa itu AI, kita perlu mengetahui apa itu arti kecerdasan sendiri. Arti kecerdasan, kemampuan untuk belajar atau mengerti dari pengalaman, memahami pesan yang kontradiktif dan ambigu, menanggapi dengan cepat baik atas situasi yang baru, maupun dapat menggunakan penalaran dengan problem solving yang baik. Lalu kita masuk ke AI. AI sendiri artinya adalah merupakan kawasan penelitian aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang pandangan manusia. Atau dengan kata lain, sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang dapat dilakukan lebih baik daripada manusia. Untuk definisi AI sendiri terbagi menjadi empat. Itu ada sistem that think like human, system that act like human, and system that think rationally, dan system that act rationally. Untuk thinking humanly sendiri, artinya sistem dapat berpikir seperti manusia, sedangkan thinking rationally, sistem dapat berpikir secara rasional. Dan sistem yang bertindak seperti manusia dapat diartikan dengan acting humanly, sedangkan sistem yang bertindak secara nasional diartikan dengan acting rationally. Apa sih yang dimaksud dengan berpikir seperti manusia? Berpikir seperti manusia sendiri, sistem dapat memerlukan suatu cara untuk mengetahui bagaimana manusia berpikir, diperlukan pemahaman tentang bagaimana manusia bekerja, bagaimana caranya melalui introspeksi atau mau diri sendiri, mencoba menangkap bagaimana pikiran kita berjalan melalui percobaan psikologis. Untuk berpikir rasional, cara berpikirnya memenuhi aturan logika yang dibangun oleh Aristoteles, yaitu pola struktur argumentasi yang selalu memberi konklusi yang benar atau premis yang benar dan menjadi dasar bidang logika. Untuk detail kecerdasan buatan sendiri terbagi menjadi empat sudut pandang. Yang pertama itu ada sudut pandang kecerdasan, yang kedua sudut pandang penelitian, yang ketiga sudut pandang bisnis, yang keempat sudut pandang pemrograman. Yang mana untuk sudut pandang kecerdasan artinya kecerdasan buatan mampu membuat mesin menjadi cerdas. Sedangkan untuk penelitian, kecerdasan buatan adalah studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan manusia. Untuk sudut pandang bisnis, kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis. Untuk dalam pemrograman, kecerdasan buatan meliputi sesuatu tentang pemrograman simbolik, problem solving, dan pencarian atau searching. Bagian utama AI sendiri terbagi menjadi dua, yaitu basis pengetahuan dan motor inferensi. Yang pertama, untuk basis pengetahuan itu berisi fakta-fakta teori pemikiran dan hubungan komponen satu dengan yang lainnya. Sedangkan motor inferensi, kemampuan menarik kesimpulan berdasar pengalaman. Misalnya representasi dan duplikasi proses tersebut melalui mesin, komputer, atau robot. Untuk konsep kecerdasan buatan terbagi menjadi tiga, yaitu Turing Test, pemrosesan simbolik, dan heuristik. Untuk Turing Test sendiri, metode pengujian kecerdasan melibatkan seseorang penanya manusia dengan dua objek yang ditanyai. Untuk pemrosesan simbolik, sifat penting dari AI adalah bahwa AI merupakan bagian dari ilmu komputer yang melakukan proses secara simbolik dan non-algoritmik dalam penyelesaian masalah. Sedangkan heuristik, suatu strategi yang untuk melakukan suatu pencarian ruang problem secara efektif yang memandu proses pencarian yang kita lakukan di sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling besar atau probabilitas yang paling tinggi. Untuk state of art AI itu ada banyak, misalnya kayak Deep Blue, Pegasus, Marvel, sistem robot, dan agen pintar lainnya. Untuk untuk tujuan kecerdasan buatan sendiri ada juga banyak. Yang saya sebutkan ada tiga, yaitu membuat komputer lebih cerdas, mengerti tentang kecerdasan, membuat mesin lebih berguna. Bagaimana sih cara software AI bekerja? AI dapat melakukan penalaran dan menarik kesimpulan dari pengalamannya. Hal itu dilakukan dengan teknik pelacakan atau searching dan pencocokan pola atau pattern matching. Dari informasi awal software AI, melacak basis pengetahuan untuk mencari pola-pola kondisi yang spesifik, mencocok kriteria yang sesuai dengan basis pengetahuan yang dimilikinya.
Kesimpulannya, kecerdasan buatan terdiri dari knowledge batch dan motor inference. Digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan manusia, kecerdasan buatan mengalami perkembangan terus-menerus sampai saat ini. Semakin banyak objek yang mampu diselesaikan oleh kecerdasan buatan, maka semakin handal robot itu tersebut. Sekian dari penjelasan saya mengenai pertemuan pertama.